Sudah lama ya Pak Charlie membangun usaha ini ya? Udah 50 tahun lebih 50 tahun lebih. dari tahun 75. Oh, dari tahun 75 ya. Iya, masih di Roxy tapi Oh, masih di Roxy. Kalau di sini kan baru 37 tahun. Di Roxy 75. Pertama kali berapa harganya kali pertama? pertama jual 35 perak. 35 perak. Iya. Penati dulu lebih murah lagi belanja. Iya. Memang dari dulu namanya 18, Iya. angka 18. Iya. Kenapa sih dikasih angka 18? Nah, pas uang. Oh. Terus ada nama Charlie? Ya mau nama saya Charlie. Oh, gitu ya. Seperti penyanyi itu ya, Pak Charlie Van Houten. RT 12-nya RT Bakmi. Oh, RT 8. Iya. Salah. Iya. Nyerah dah. Oh, prinsipnya jangan nyerah. Hah? Prinsipnya jangan nyerah. Goyangan, dagang tantangannya banyak. Apa ya tantangannya waktu itu? Waktu dulu yang katanya terigu racun, Oh, kecap racun. oh itu Tahun 80-an. 8 bulan. Kecap. Yes. Langganan dari dulu, langganan dari anaknya SD. Oh, itu langganan. Oh, dari tahun berapa dia ya? Tahun berapa ya? Nggak terlalu. Iya. Ini ngajak makan mie. Iya, makan. Oh, Oke, selamat siang. Oirat juga pada saat ini ada di Mi 18 Charlie atau Mi Charlie 18. Sebuah sajian yang sudah tidak asing lagi dan inilah sudah menjadi legend ya. Dan inilah yang akan kita sajikan makanan Mi Charlie 18 di Sunrise Garden dekat sekolah penabur. Dan bagaimana rasa sensasi pada makanan ini? Mari kita segera nikmati pada siang ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan ya. Ini mie ini adalah dibuat langsung oleh pemiliknya yaitu Bapak Charlie. Begitu kita merasakan mie ini lembut teksturnya dan karya milik sendiri atau dibuat sendiri dari bahan-bahan yang tentunya berkualitas. Karena beliaulah yang sudah mengelola usaha ini semenjak tahun 1975 ya. Jadi kalau sekarang 2026 itu artinya sudah 51 tahun, setengah abad lebih ya. Sudah legend. Bapak Charlie kelahiran Jakarta, dia adalah orang Betawi. Sempat sebelum dia nongkrong ada di tempat ini di Sunrise Garden, beliau adalah seorang yang pernah bekerja sebagai seorang
yang membantu usaha jualan bakso. Dan ternyata kemudian juga pernah kerja di tempat orang lain, dan pada saat itu perlu diketahui gajinya 100 perak. Jadi betapa pada waktu itu benar-benar dari nol. Dia nggak mau untuk hidup dalam gaji yang sangat rendah seperti itu. Pikirannya selalu berupaya untuk gimana untuk bisa mandiri, bisa bekerja secara pribadi tanpa harus disuruh-suruh, diperintah, dan harus mengikuti omongan bosnya. Nah, selama ini biasanya orang bekerja terus-menerus, nah dia nggak mau untuk bekerja sebagai seorang karyawan. Nah, dari situlah dia berpikir gimana untuk memiliki usaha sendiri. Kalau orang lain bisa, mengapa dirinya nggak bisa? Nah, tentu saja inilah salah satu titik awal di mana dia mulai berupaya untuk mengubah hidupnya. Awal mulanya dia jualan keliling dari kampung ke kampung, dari satu tempat ke tempat. Dia berupaya untuk mencari pelanggan. Betapa sedihnya pada waktu itu harga satu mie ini Rp35. Dan itu pun perlu diketahui ketika dia jualan, hanya 2 mangkok yang dia jual. Betapa sedihnya pada waktu itu. Lalu dia berupaya untuk keliling dari satu kampung ke kampung lain, dan beradalah dia di wilayah Sunrise Garden. Ya, lebih kurang tahun 90-an, 6 atau 95. Dan suatu hal yang sangat mengejutkan ketika dia keliling. Nah, kalau dulunya hanya cuma 2 mangkok, nah ketika dia jualan pada saat keliling itu tidak diduga sebuah keajaiban terjadi. Satu gerobaknya habis, bukan karena satu hal, karena memang makanannya dinikmati, dirasakan oleh semua konsumen yang datang, yang mau mencicipi makanan mie Charlie 18. Nah, kenapa dia menggunakan kata Charlie? Ya, ini perlu diketahui bukan karena dia ikut-ikutan dengan seorang penyanyi namanya Charlie Van Houten, bukan, karena memang namanya adalah Charlie. Jadi kalau sebelum Charlie Van Houten ada, itu Pak Charlie sudah ada. Kenapa? Karena dia saat ini sudah berusia ya 68 tahun. Jadi bukan kaleng-kaleng kalau saat ini dia usianya 68, 2 tahun lagi sudah 70. Artinya pengalaman dia untuk berusaha membangun mie ini terbukti bagaimana dia bertahan, bagaimana dia konsisten, bagaimana dia tetap disiplin di dalam membangun usaha mie-nya ini. Satu hal yang dia tekuni, satu hal yang menjadi kata kuncinya adalah dia kepercayaan, kejujuran, dan tentu saja dia berupaya untuk bersikap ramah dan terbuka kepada konsumen. Jujur, dia mengatakan apa adanya dari kualitas mie ini, bahan-bahannya, dan juga harganya. Percaya atau dipercaya karena dia berupaya untuk bahwa setiap konsumen itu adalah pribadi yang berharga, mereka adalah orang yang layak untuk dilayani, diberikan semacam penghargaan seperti seorang raja. Konsumen adalah seorang raja yang dilayani sedemikian rupa untuk mendapatkan kepuasan di dalam layanan usaha mie ini. Lalu yang berikutnya lagi adalah selain jujur, percaya, kemudian ramah,
dia terbuka untuk menerima kritikan, masukan, ataupun saran dari para pembeli kalau sekiranya ada makanan yang diberikan itu tidak sesuai dengan harapan, ya masukannya apa, misalnya kurang manis, kurang asin, atau kurang bumbu apa, beliau terbuka untuk mendapatkan atau memberi, setiap konsumen punya hak untuk memberikan saran kritikan. Dari hasil usaha ini, 6 anak yang beliau miliki semuanya mentas dari sisi pendidikannya, benar-benar nomor 1 sampai nomor 6 semuanya sudah mentas dari pendidikan yang sudah dibiayai oleh Bapak Charlie, karena beliau membangun usaha ini demi untuk anak dan keluarganya. Yang perlu disampaikan juga bahwa di balik keberhasilan ini ada seorang istri yang senantiasa mendampingi beliau, setia pada saat menikah dan sampai sekarang. Dan kalau di dalam hal membangun ataupun membuat mie-nya, ibunya, istrinya berupaya untuk mendampingi untuk membuat apa yang diinstruksikan oleh Pak Charlie. Misalnya, kalau membuat mie, ya dibuat sendiri di rumah, bahan-bahannya, cara membuatnya, lalu kemudian rasanya itu dijaga kualitasnya. Yang penting adalah higienis, kebersihannya yang harus ditekankan, karena bagaimanapun juga konsumen membutuhkan makanan yang bersih, yang sehat, dan tentu saja disesuaikan dengan kondisi harga yang saat ini. Ya, kesedihannya ketika harga naik, ini yang kadang-kadang beliau berpikir bagaimana untuk membuat strategi harga tidak begitu naik, kualitas tetap terjaga, tapi ya beliau kadang-kadang berupaya untuk, mohon maaf, menurunkan keuntungannya. Nah, inilah salah satu pengorbanan di balik apa yang menjadi rahasia ketika dia membangun dan tetap mempertahankan konsisten rasa mie Charlie 18 ini. Nah, sekali lagi, kenapa angka Charlie, nama Charlie 18? Karena rupanya titik awal ketika dia sungguh-sungguh di dalam membangun usaha, mempertahankan adalah di tahun 1981. Tetapi awal mula berdirinya membangun usaha dia 75. Tahun 75. Dan kalau tahun 81, itu artinya 6 tahun berikutnya punya kesadaran, punya kesungguhan, punya keinginan untuk berupaya tetap menjaga, mempertahankan kualitas mie dan rasanya serta harganya. Lalu kemudian kalau saat ini tahun 2026, itu artinya sudah dari 75 sampai sekarang 51 tahun. Tapi dengan nama Charlie 18 itu artinya dari tahun 81 sampai tahun 2026, itu artinya sudah 45 tahun. Jadi sudah, kalau dibilang sebagai mie yang sangat legend, saya pikir tidak ada salahnya. Dan itu saja yang perlu diinformasikan. Dan kalau memang ada hal yang perlu diinformasikan, kritikan, masukan, Pak Charlie sekali lagi terbuka untuk menerima kritikan. Oke, untuk hal ini saya juga berterima kasih kalau ada masukan, kritikan, maupun saran. Dan juga jangan lupa subscribe-nya. Saya terus selalu berdoa, tetap sukses, salam sukses, see you on the top, God bless you all. Oyeratsuga dari mie Charlie 18 Sunrise Garden, berdekatan dengan sekolah penabur. Itu saja, terima kasih, selamat siang. Rasakan ketika menikmati makanan. Kalau bakmi Charlie lumayan mantap, ya fasilitas dan pelayanannya luar biasa. Oke. Mengenai harga terjangkau. kalau sebelum usaha mie apa Pak Charlie di waktu itu? Dulu saya kerja pengeboran. Oh, pengeboran tambang. Bukan. Kalau orang mau bikin dulu
Oh, bikin sumur. Sampai ke sini, sampai tingkat berapa. Oh, Tahun 70-an. tahun 70-an. Terus kemudian Tapi itulah kerjanya. iya. Kalau kali pertama dari mana Pak Charlie bisa Jualan ini. Heeh. Dulu saya dagang bakso. Oh, bakso. Ikut orang nih. Heeh. Ya kerja di restoran juga. Kerja di restoran dapat berapa bulan. Terus pindah gitu ya. Pindah-pindah. Boleh. Dulu saya ikut orang dagang bakso, orang Bangka. Oh, Saya dibayar satu hari 100 perak. oh 100 perak. Tahun 73 Hmm. 73. Oh, dari 73. saya ikut dagang bakso tuh, tapi saya nggak lama. Oh. Dan saya dibayar satu hari 300 perak. Kalau itu 100 perak saya nggak mau. Oh. Dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Waduh, 100 perak. 100 perak. Saya dagang ikut 3 hari. Ku sadari diriku, aku ini tak mampu, aku ini sudah menua, tubuh ini semakin rentah. Ku sadar diri ini sudah menua. Ku paham hidup ini semakin rentah.